Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan tutorial tentang cara membuat presensi atau kehadiran siswa dan mengisi nilai di Google Classroom dengan menggunakan handphone. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai langsung saja. Yang pertama, kita klik aplikasi Classroom yang ada di handphone kita. Kemudian kita masuk ke kelas yang sedang atau yang ingin kita buat presensi dan mengisi nilainya. Di sini kebetulan saya contohkan, saya hanya memiliki satu kelas. Kita akan klik di sini sebagai contoh. Lalu semua tugas atau materi atau presensi ada di tugas kelas atau classwork. Kita klik. Nah, di sini kita sudah memiliki beberapa topik-topik, ada topik presensi, ada materi, dan ada topik materi dan ada topik tugas. Nah, sekarang kita akan mempraktikkan bagaimana cara membuat presensi untuk siswa kita. Yang pertama, kita klik tombol plus yang ada di bagian bawah ini. Kemudian kita gunakan fitur question atau pertanyaan. Kita klik ya. Nah, setelah itu kita bisa langsung membuat presensi. Untuk redaksinya kami serahkan ke Bapak Ibu. Silahkan untuk membuat redaksi sesuai versi masing-masing. Di sini kami akan contohkan presensi untuk pertanyaannya. Presensi bisa buat seperti ini. Kemudian kita isi tanggalnya. Misalnya kita akan buat hari Selasa 23 Maret 2021. Di sini bisa kita isi dengan pertanyaan, boleh apakah, atau misalnya kita buat isilah hadir di bawah ini. Nah, kemudian di bagian bawah sini, di bawah ini. Oke, untuk presensi ini karena tidak memiliki poin nilai, maka kita pilih tidak dinilai, kemudian simpan. Kemudian tenggat waktu ini adalah pilihan. Kita bisa memberikan tenggat waktu atau misalnya tidak mau diberikan juga tidak apa-apa. Tapi kan kami contohkan, kita akan berikan tenggat waktu atau due date kapan terakhir mengisi presensi per pertemuannya atau per hari. Perharinya nanti disepakati saja. Misalnya di sini kita akan samakan ya, misalnya di Selasa tanggal 23. Kemudian terakhir diisi misalnya pukul 12 siang. Kita klik 12 siang, oke. Kemudian nah di sini yang menjadi penting adalah topiknya. Dengan topik maka kita akan lebih rapi nanti posisinya, presensi khusus presensi, tidak tercampur dengan tugas atau materi. Kita klik di sini. Jika kita sudah memiliki topik, tinggal kita pilih topik yang ada. Namun, jika kita belum memiliki topik, kita bisa klik tambahkan topik di sini. Kemudian kita ketik judul topiknya apa. Misalnya di sini presensi siswa. Nah, misalnya seperti ini. Lalu tinggal klik simpan yang ada di atas ini. Nah, ini misalnya kita mau ganti topiknya menjadi presensi. Saya akan kembalikan ke topik yang sudah saya punya ya, misalnya di sini presensi kehadiran siswa. Oke, ini kita simpan dulu. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada pilihan siswanya mengisinya seperti apa. Nah, di sini kita ganti jawaban singkat menjadi pilihan ganda. Ini opsinya, silahkan Bapak Ibu mau mengisinya ada 4 atau 3 silahkan. Kita akan pilih di sini hadir. Kemudian opsi kedua sakit. Kemudian ketiga izin. Ini yang umum ya, kemudian ini alfa. Ya, seperti ini. Ini cukup. Nah, kemudian di sini ada pilihan siswa dapat melihat ringkasan kelas. Ini kita aktifkan saja. Nah, ini adalah urutannya seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara mempostingnya? Tinggal kita klik
tanda ini ya, tanda send ini di samping attachment, tinggal kita klik. Sebenarnya bisa dijadwalkan juga, tapi pada yang pertama ini kita akan coba langsung posting ya, biar kita lihat perbedaannya. Kita klik posting, maka ini, nah ini sudah ada 2 nih. Tadi yang saya bikin pertama, ini yang saya bikin kedua. Nah ini adalah contohnya. Nah misalnya kita pengen edit, ini bisa diedit. Nah misalnya kita mau edit ini, tinggal klik edit. Oh ternyata ini bukan hari Selasa, misalnya Rabu, tinggal diganti Rabu 24. Nah seperti ini, lalu tinggal kita simpan. Nah ini misalnya kita membuat yang sama. Oke, nah ini adalah cara membuatnya. Nah pertanyaannya, bagaimana jika misalnya kita kan tidak satu kali pertemuan tapi lebih dari satu kali? Apakah harus mengulangi cara yang sama berkali-kali? Itu sangat merepotkan. Nah di Google Classroom ini ada fitur repost atau gunakan kembali postingan yang sangat membantu kita untuk mempersingkat pekerjaan. Caranya adalah tinggal klik tambah yang ada di bawah sini. Tapi kita tidak pilih pertanyaan atau question, tapi kita pilih yang tombol seperti ini nih, gunakan kembali postingan atau repost apa ya, saya lupa kalau dalam bahasa Inggrisnya, tapi di sini ada pilihannya nih di atas topik, kita bisa pilih ini. Nah lalu kita klik lagi kelas yang mau kita repost atau posting kembali. Nah ini ada presensi, mau Selasa atau Rabu, ini bisa kita pilih satu. Nah ini kita pilih, misalnya ini yang mau kita repost, tinggal kita ganti, misalnya sekarang adalah Kamis, tinggal kita ganti jadi Kamis tanggal misalnya 25 Maret 2021. Kemudian tenggat waktunya silahkan, misalnya Kamis. Kemudian waktunya ini opsional, silahkan, ini misalnya mau jam 12. Topiknya kalau sudah di repost pasti dia akan di topik yang sama. Ini juga sama. Tinggal kita posting. Nah, pada kesempatan kali ini yang kedua, kita bisa memilih opsi lain, yaitu kita bisa schedule atau bisa kita jadwalkan kapan presensi ini akan diterima oleh siswa-siswa kita. Nah, di sini saya akan contohkan jadwalkan atau schedule. Kalau misalnya classroomnya dalam bahasa Inggris, jadwalkan atau schedule, nanti akan muncul dijadwalkan untuk kapan. Nah kita klik nih tanggalnya. Oh misalnya mau dijadwalkan untuk hari apa nih, muncul di hari Kamis, karena kita buatnya kan bukan hari Kamis, sekarang hari Selasa. Nah langsung kita pilih, nanti dijadwalkan untuk tanggal 25. Lalu oke. Kemudian kapan akan sampai ke siswanya, pukul berapa. Nah misalnya kalau kita mulai pembelajaran pagi jam 8, bisa kita jadwalkan atau schedulekan jam 7.30. Lalu oke. Nah seperti ini, tinggal kita pilih schedule atau jadwalkan. Nanti akan dilihat perbedaannya. Ketika kita langsung posting, dia langsung berwarna. Ini kebetulan temanya adalah warna orange ya. Nah sesuai ini Jakarta. Tapi nanti bisa jadi kalau kelasnya banyak ada warna-warna yang lain. Nah ini kebetulan untuk yang dijadwalkan dia tidak berwarna terang seperti yang lain, karena ini masih schedule, di siswa belum muncul. Nah seperti ini. Ini adalah contoh membuat presensi untuk memudahkan mereka. Nah lalu bagaimana cara kita melihat ringkasannya? Nah kita bisa lihat ringkasannya. Kita bisa klik ya ini. Kemudian kita bisa klik ringkasan. Nah di sini kita lihat, oh belum ada siswa nih yang absen. Nah misalnya kita mau coba lihat yang lain, misalnya yang ini, apakah ada yang sudah absen? Nah ini sudah ada nih, yang hadir 1, yang izin berapa, yang alfa berapa, yang sakit berapa. Nah ini adalah nanti kembali ke kejujuran siswanya, dia mengisi sesuai atau tidak dengan kenyataannya, seperti itu ya. Nah ini sudah, saya kembali lagi, back lagi. Nah itu tadi tentang cara mengisi presensi, kemudian kita bisa merepost kembali presensinya, kemudian juga kita bisa melihat ringkasannya, seperti itu. Lalu yang berikutnya kita akan masuk ke tutorial kedua, yaitu tentang cara mengisi nilai atau memberikan nilai atau mengisi grade di Classroom. Nah
ini berhubungan dengan tugas. Jadi untuk biar nanti kita bisa sambil santai atau sambil ketika tidak ada buku nilai, kita langsung bisa nilai di sini untuk nanti untuk kita salin kembali ke buku nilai. Nah, ini saya akan contohkan. Di sini saya sudah punya contoh tugas. Ini hanya contoh tugas. Misalnya di sini ada tugas rangkuman, siswa diminta untuk membuat rangkuman. Nah, ada berapa nih yang sudah menyerahkan? Oh, ada satu yang menyerahkan nih, Al-Mahira. Kita klik namanya, kemudian kita lihat pekerjaannya. Ini kita bisa buka dulu seperti apa yang dibuat. Oh, ini yang dibuat bagus misalnya. Oh, kita kasih nilai. Atau misalnya ada yang mau kita edit misalnya. Ada yang salah. Oh, ini misalnya tambahkan misalnya. Tambah atau misalnya langsung tanpa kita koreksi, langsung kita nilai juga bisa. Nah, ini tadi kan misalnya tanpa kita koreksi. Nah, misalnya seperti itu. Kalau misalnya langsung tidak ada koreksi, misalnya kita langsung bisa nilai, langsung kita nilai, misalnya nilainya 90. Kita kembalikan. Klik kembalikan. Nah, nanti di siswanya akan muncul nilainya. Kita akan kembali ya. Nah, ini nanti di sini akan muncul yang sudah dinilai berapa orang, yang belum dinilai berapa, yang sudah ditugaskan berapa. Nah, ini caranya sangat mudah, insya Allah sangat mudah cara menilainya. Jadi kalau mau diedit bisa, atau misalnya langsung kita nilai juga bisa. Nah, itu ya Bapak Ibu, ini kita coba lagi. Misalnya ini mau kita kasih misalnya ini misalnya betul, ini salah misalnya. Nah, ini kalau sudah kita bisa simpan. Oke, kita simpan. Cuma ini memang agak ini ya waktunya. Jadi kalau misalnya mau tanpa dikorek juga nggak apa-apa. Nanti editnya muncul nih. Kalau kita mau edit langsung muncul di sini. Kita kembalikan lagi. Kita ulang, perbaharui bisa. Misalnya ada koreksi. Seperti itu Bapak Ibu. Semoga tutorial kali ini bisa membantu Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Salam sehat, salam semangat. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.